inilah corner terakhir, kesempatan untuk Inter menit ke 95 dan Lautaro gol. Biar ada. Halo, gimana yang jantungnya tiba-tiba mendadak menjadi sehat banget tadi pagi? Wih. Aku sampai topi lepas, aku cari-cari mana topiku, ternyata nyangkut. Ih, gila ini Inter Milan, aduh. Ada sebelum aku membahas pertandingan tadi pagi yang sungguh sangat membagongkan, ada dua hal. Yang pertama, ini pertanda bagus karena ini menunjukkan gimana mental juara Inter itu luar biasa. Sampai peluit panjang berbunyi kita benar-benar ngotot. Tidak ada kata oke, nanti kita perbaiki. Oke, pertandingan depan kita tebus lagi. Enggak. Harus pertandingan ini, harus menang, harus nyetak gol. Menit 95 mencetak gol. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sayangnya ini ada PR ini. Dari pertandingan kemarin itu kita mencetak 19 tembakan, 9 on target. Ini kalau kawan-kawan nonton Inter musim lalu, ini penyakit kita musim lalu. Menciptakan begitu banyak peluang, tapi kok golnya nggak datang-datang ini. Aduh, makanya kemarin aku sempat agak emosi tuh. Ada yang bilang, wah Inter menangnya hoki aja. Hey, apa makna hoki di kamus yang ngomong Inter hoki? Itu justru namanya nggak hoki. Dari 19 tembakan itu baru 90, baru menit 95 baru kita nyetak gol. Hoki di mananya? Oke, sampai lupa. Halo Sobat Mumin, apa kabar? Nah, pertandingan tadi pagi itu menurutku luar biasa dan aku harus salut, angkat topi buat Lecce, dan aku benar-benar harus menarik perkataanku yang bilang bahwa mestinya Lecce tidak akan bisa menyulitkan kita karena tim promosi 5 pemain senior tidak bermain bla bla bla, dan itulah. Ternyata benar-benar di luar dugaan. Lecce mainnya luar biasa, sangat ngotot. Aduh, gila-gila, aku tidak menyangka. Bahkan kemarin tadi kan kita sempat bahas siapa man of the match. Itu menurutku antara Barella, Dumfries atau Di Marco. Kalau aku pribadi, aku lebih pilih Di Marco. Tapi kalau ternyata yang menang itu Dumfries, itu kayaknya juga masuk akal menurutku karena Dumfries tampil sangat-sangat bagus. Cuma ya namanya kan di sini subjektivitas. Aku ngelihat Di Marco karena dia sangat berperan menghidupkan serangan dari sisi kiri kita. Crossing dia banyak banget, link up play dia main sangat jalan. Mungkin cuma di awal-awal link up dia dengan Gosens itu masih agak kurang chemistry-nya. Dia juga sampai mengeluarkan komentar gini. Mana itu sebentar? Dia bilang, ya, will work on improving partnership with Robin Gosens during the week. Ya, dia memang menyadari partnership dia dengan Gosens agak kurang jalan. Gosens kemarin sebenarnya tidak bermain jelek, menurutku bagus. Tapi memang Di Marco bermain lebih bagus. Tapi yang menjadi catatan tadi pagi, beberapa kali Gosens melakukan off the ball movement yang sangat bagus. Tapi Di Marco tidak menyadari itu dan dia tidak memberikan bola ke space yang diserang oleh Gosens. Coba kalau itu berkali-kali dia kasih bola itu bagus. Makanya dia komentar gini, will work on improving partnership. Jadi akan bekerja lagi untuk meningkatkan partnership dengan Robin Gosens. Oke. Nah, kembali ke soal man of the match. Ternyata, tahukah Anda siapa yang jadi man of the match? Itu adalah Wladimiro Falcone. Tahukah Anda siapa ini Wladimiro Falcone? Ya, betul sekali. Kiper Lecce yang tiba-tiba jadi manusia sea super. Gila, ini
tercatat dia melakukan 7 penyelamatan penting. Dari 9 shot on target Inter, 7 penyelamatan dia lakukan. Ini rating dia aku ambil dari WhoScored 8,54. Gila. Kalau di bola.net itu dibilang 8,7. Itu katanya dia ngambil dari WhoScored, tapi aku cek di WhoScored nilainya dia 8,54. Terus terang agak jarang sih sebenarnya ini man of the match itu dari tim yang kalah. Dan aku nggak yakin kalau dari pertandingan resminya itu man of the match-nya memang dia yang ditetapkan, karena ini si bola.net ini dia ngambil dari situsnya Lecce. Kok dari situs Lecce, sorry, dari Twitternya Lecce. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Aku akui memang Falcone ini tampil luar biasa banget sih, gila. Kalau kawan-kawan yang nonton ini pasti setuju loh, berapa kali dia, aduh, tembakannya Di Marco, tembakannya siapa lagi itu, aduh, pokoknya terlalu lah. Tapi aku kurang setuju karena apa? Karena memang layaknya ngambil man of the match itu dari tim yang menang gitu sih. Aku tahu kawan-kawan banyak yang berpendapat Dumfries yang layak jadi man of the match, dan aku sih ya setuju-setuju aja. Maksudnya nggak kayak yang nggak bisa. Maksudnya menurutku lebih cocok Di Marco, tapi ya nggak ngotot juga gitu. Kalau Dumfries ya udah Dumfries oke, nggak apa. Itu sih menurutku 3 itu, Barella, Di Marco, dan Dumfries. Kemudian yang aku ingin soroti adalah wasit sih. Kayaknya kawan-kawan pasti setuju ini wasit kayaknya agak-agak. Aku sih nggak berpikir bahwa wasit ini memihak Lecce. Cuma keputusan dia memang banyak yang kurang pas. Dan kebetulan kurang pasnya itu kita yang banyak kena gitu loh. Terutama yang paling kelihatan itu ya Zeko. Itu aku hitung 4 kali ditarik ininya, kaos dia, sampai jatuh. Tidak ada penalti. Masalahnya kemudian mungkin ada yang kawan-kawan yang bertanya kenapa kok nggak ada intervensi dari VAR. Ini menurut mantan wasit Luca Marelli, VAR itu hanya bisa dilakukan kalau wasit dianggap tidak melihat kejadiannya, atau yang kedua itu yang pertama, yang kedua memang kejadian yang sangat mungkin mengubah arah pertandingan. Kalau mengubah arah pertandingan kan kena itu kan. Cuma dari pertimbangan itu yang aku baca itu wasit melihat kejadian itu, ditariknya baju Zeko, tapi wasit menganggap itu tidak cukup untuk dikenai pelanggaran gitu masalahnya. Makanya tidak ada intervensi dari VAR ya. Kalau menurutku apalagi di replay sih kelihatan banget sih ya, tapi udahlah, yang penting kita udah menang, nggak usah terlalu diributkan kan. Yang aku seneng adalah Dum pemain yang paling banyak paling banyak dihina, bukan paling banyak sebenarnya, yang paling banyak dihina itu kayaknya si Zeko. Tapi Dum termasuk yang sering jadi sasaran ini. Kemarin luar biasa sih, tampilnya luar biasa banget Dum. Dia dibandingkan musim lalu kelihatan banget mulai berani duel, mulai berani gocek-gocek. Aduh, kalau penampilan dia seperti ini sih 40 juta nggak akan dilepas. Oh ya, ngomong-ngomong soal penjualan pemain itu, si Simone Inzaghi agak marah. Dia bilang gini, ini interview setelah pertandingan ya. In the newspaper we are selling and everyone else is buying player every day. Jadi intinya itu kayak di koran-koran itu kita menjual pemain dan semua orang membeli, maksudnya membeli pemain dari Inter setiap hari. Jadi aku rangkum aja ya, nggak akan aku bacain selengkapnya. Intinya itu adalah menurut Inzaghi, dan ini juga aku berkali-kali sampaikan sebelumnya, jadi aku setuju banget. Ini kerjaan media tuh benar-benar menempatkan Inter di spotlight. Benar-benar ada rumor dikit aja langsung di tiup biar tambah besar. Kayak misalnya Skriniar, wah Inter sedang menunggu tawaran dari PSG. Wah PSG akan datang dengan tawaran lebih besar lagi. Padahal kenyataannya nggak ada
sejak tawaran PSG yang 60 juta ditolak itu sama sekali nggak ada ini, kontak dari PSG pun nggak ada gitu loh. Kemudian Dumfries katanya akan diinikan, kenyataannya tawaran dari Chelsea itu nggak ada. Itu sumbernya cuma di koran aja gitu, yang 142 paket 3 itu loh, Dumfries, Casadei sama siapa sih? Sama Skriniar. Jadi ya Inzaghi kesel, aku juga kesel karena ini juga menurut dia dan aku setuju banget ini mempengaruhi ruang ganti sama karena semua merasakan agak apa ya gelisah gitu loh, geli-geli mendesah gitu. Ya gitulah pokoknya. Yang paling penting aku bahas itu sebenarnya bagaimana perjalanan Inter ke depan. Kalau yang aku lihat kemarin itu fisik Inter masih belum 100% sih. Terutama Bastoni ini juga diterangkan oleh Inzaghi kenapa dia memainkan si Di Marco sebagai starter. Karena memang Bastoni menurut dia belum 100%. Kalau secara keseluruhan tim Inter aku lihat juga mungkin baru 80%. Hakan beberapa kali merepotkan, bikin satu tembakan jarak jauh yang sangat bagus, lagi-lagi ya kipernya Pak. Aduh. Jadi kalau kawan-kawan memperhatikan kemarin main itu lapangan tengah itu kan ada 5 pemain kan, Brozo, Barella, Hakan, Darmian, kemudian siapa di kiri, si Gosens, itu semua diganti kecuali Barella. Ya aku setuju, memang Barella top form banget kemarin itu di lapangan tengah. Brozovic sebenarnya nggak jelek, jauh dari kata jelek, tapi ya ada 2 alasan kenapa Brozovic diganti. Satu yang paling utama karena dia kena kartu kuning. Kan kita sama-sama tahu Inzaghi ini kalau ada pemain kena kartu kuning pasti diganti. Darmian juga diganti kan. Masalahnya adalah yang kedua, ini lebih ke taktik. Brozo kalau dia bermain di lapangan, kita seperti musim lalu akan cenderung permainan itu lambat. Karena memang dia bagi bola ke kiri ke kanan, sekali ke depan. Beberapa kali ada suatu kesempatan di mana kalau kita memainkan serangan balik cepat, ada ruang sebenarnya, tapi dia malah memilih kasih bola yang aman. Umpan-umpannya horizontal bukan vertikal gitu. Dan terutama ketika Brozo sudah ditarik, ketika kita masukkan si Zeko, jadi kita mainkan 3 striker, itu langsung kita bombardir. Dan Inzaghi juga bilang semakin ke belakang itu kita memainkan sedikit possession tapi lebih banyak mengirim bola langsung ke kotak penalti, apakah itu crossing, apakah umpan terobosan, dan menurutku ini sangat pas. Kemarin tadi aku sempat bilang kita punya 2 tukang sundul, yaitu Zeko dan Lukaku. Aku mau ini salah itu, 3 tukang sundul. Lautaro Martinez ini aku lupa, ini tukang sundul handal juga. Kemarin dia itu sempat menyundul bola walaupun agak menyamping, itu dalam keadaan diapit 2 pemain Lecce yang dua-duanya lebih tinggi dari dia. Jadi walaupun Lautaro Martinez ini nggak tinggi-tinggi banget, tapi dia aerial battle-nya menurutku bagus gitu loh. Jadi ketika kita punya 3 pemain yang siap menyundul bola, ditambah Dumfries lagi satu, Dumfries ini mungkin lebih bagus dari Lautaro Martinez. Dia kan ada nyundul juga, tapi aduh dikit lagi masuk, tapi gagal. Jadi kita ada 4 pemain yang siap menyundul bola. Kalau kita tidak banyak mengirim crossing ke kotak penalti, ya itu goblok namanya. Sorry to say kalau ada kawan-kawan yang wah crossing, wah monoton banget, itu berarti kurang ngerti taktik bola. Ya itu alasannya sudah aku bilang kayak gitu loh. Nah kemudian kembali ke topik gimana ke depannya ini, jelas masih banyak yang harus dibenahi, terutama seperti yang dibilang si Di Marco, chemistry antara dia dengan Gosens itu harus lebih ditingkatkan lagi. Gosens ini adalah pemain yang akan bersinar jika dia banyak diberi bola-bola wilayah. Bola wilayah itu terupas itu maksudnya. Karena dia tipikal pemain yang sangat aktif menyerang ruang. Mirip dengan si Lukaku gitu loh. Dikasih umpan-umpan terobosan itu dia senang banget. Jadi ya itu satu. Kemudian
pola permainan seperti kemarin ketika kita banyak kirim-kirim crossing itu bisa menjadi alternatif karena kita punya Zeko. Jadi mainkan misalnya kita jika duet Lukaku dengan Zeko, ya bisa lebih sering kirim-kirim crossing. Itu sih. Itu aja menurutku kita on the right track. Menurutku Inter jauh banget dari kata jelek karena kemarin ada beberapa yang bilang Inter jelek mainnya. Enggak, bukan Inter yang jelek mainnya, tapi Lecce mainnya luar biasa menurutku. Ingat mereka tuh tim promosi seperti yang aku baca 5 pemain senior tidak bermain. Itu mainnya ngotot gila, defense, disiplin. Bahkan ketika mereka ketinggalan 1-0 pun mereka tidak kelihatan panik. Lini pertahanan mereka tetap solid. Aduh, gila sih. Kebobolan kita itu kemarin lebih ke miskoordinasi aja karena pemain si nomor 77 itu siapa sih namanya lupa aku, sangat cerdik bergerak di antara Skriniar dan Brozovic. Ini memang pergerakan seperti ini rentan sekali mengakibatkan miskoordinasi di antara dua pemain kayak gitu loh. So all in all, yang paling penting itu adalah kita menang. Karena ada tim yang katanya akan tsunami trofi itu malah dihajar 0-4. Aku kira dia menang 4-0. Itu MU. Karena aku sekilas wah 4-0. Aku kira menang 4-0 karena habis kalah kan mestinya berkali lipat, ternyata kalah. 2 kali MU berturut-turut kalah. Jadi semoga Inter itu nasibnya berkebalikan dari MU. Maksudnya gini, MU itu kan tampil luar biasa di preseason, tapi musim bergulir 2 kali kalah berturut-turut. Sedangkan Inter tampil kurang meyakinkan di preseason. Semoga di Liga tampil akan sangat bagus. Karena ya kemarin tuh kelihatan banget kita main bagus, mental juara ada. Dan ini menurutku ciri-ciri bakalan Scudetto. Aku sudah pernah bilang kan, dulu aku pernah baca artikel. Ada semacam apa ya, kayak mitos tim yang Scudetto itu bukan tim yang menang banyak terus, tapi tim yang bukan tim yang menang banyak, tim yang main indah banget, bukan, tapi tim yang menangnya 1-0 terus udah hampir kalah toto menang, terus hampir seri kayak kemarin toto menang. Karena di sana ada 1 mental juara, 2 ada faktor luck juga. Kita nggak usah munafik, faktor luck itu salah satu faktor yang sangat menentukan di sepak bola kan. Oke, aku nggak tahu udah berapa menit nih ngomong, maunya bikin video singkat aja. Ternyata kasih karir karena euforianya masih oke banget. Oh ya, terima kasih banget buat kawan-kawan yang nyawer. Aku nggak nyangka live reaction dapat saweran juga. Thank you banget. Buat kawan-kawan yang ingin jadi member, kalau membership sudah mencapai 100, aku mau giveaway khusus untuk member. Jadi ini sekarang ada 2 kondisi untuk giveaway nih. Satu, kalau membership Ngomin sudah mencapai 100. Yang kedua, kalau Mercato ditutup dan Skriniar bertahan. Ini kayaknya sudah hampir pasti bertahan. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada 2 giveaway, oke? Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao guys.